raja. Tiap yang datang kantor, saya harap teman-teman dari tenaga kerja, dinas kesehatan dan BKD harus melayani dengan baik. Tidak ada lagi yang boleh kecewa mereka. Ya, nanti kalau ada yang melayani tidak baik, lapor ke saya. Ya, oke ya. Ya, ini saya Pak Wakil Bupati, biar kami juga bisa pulang nanti. Sini saya sampaikan dulu. Tadi terkait persoalan anggaran, jadi saya dengar tadi sampai DPR dihujat. Ya, maksudnya ini kritik otokritik untuk membangun luar biasa. Cuman yang harus kalian ketahui bahwa kewenangan kami pada anggaran ya hanya pada pembahasan. Jadi berapapun yang diajukan oleh eksekutif itu yang kami bahas. Maka kami tunggu, ya kami tunggu keseriusan eksekutif untuk mengalokasikan berapa anggaran nanti untuk dialokasikan. Kami akan ketok, ya. Kami akan ketok. Yang kedua, Pak Wakil, saya tidak mau ada intimidasi. Ya, saya datang ke sini karena ada laporan. Ya, jangan sampai kami sebagai wakil rakyat dianggap tidak kerja untuk rakyat. Sebenarnya saya tidak mau hadir ke sini, tetapi ini juga bagian dari rakyat saya yang harus saya perhatikan. Saya punya bukti bagaimana peredaran intimidasi terhadap teman-teman Dikes yang memperjuangkan haknya. Nggak boleh. Saya juga tahu persis terkait laporan ini, bagaimana tumpang tindih informasi, bagaimana sebagian terakomodir dalam sistem, bagaimana sebagian tidak. Ini ada apa? Ya, saya minta eksekutif, mana ketua BKD, ya, kerja yang normatif. Semua perekrutan ini sudah dilampiri dengan juknis-juknisnya, dengan regulasi pusat. Mau siapapun yang lolos nanti urusan nanti. Ya. Kasihkan kesempatan semua pada tenaga Dikes gitu, sukarela semua untuk ikut terakomodir dalam program ini, ya. Begitu Pak Wakil, saya minta teman-teman eksekutif untuk serius, karena jangan sampai nanti kami DPR juga diserang, gitu loh. Nanti kami dianggap tidak kerja. Ya, makanya saya juga sempatkan hadir di sini supaya kami juga serius. Ya, kami juga serius karena ini juga bagian dari rakyat kami. Terima kasih. Saya tadi sudah sampaikan ya bahwa proses ini masih berjalan sampai dengan akhir Oktober. Ya. Jadi peluang ini kita masih bekerja. Ya. Bila perlu, ya, Demlab, ya, ketua apapun namanya, pantau di sana. Siap. Bekerja. Ya. Siap. Pantau. Siap. Ganti. Kita terbuka semua. Iya. Semua sukarela, non ASN, ya, kita akomodir, kita data. Ya, saya sudah katakan urusan bisa atau tidak, tapi yang penting ada harapan, ya kan? Pemerintah pusat yang memberikan harapan ini, bukan pemerintah daerah. Kami tindak lanjuti dengan sebaik-baiknya, dengan seprofesional. Mulai hari ini saya berjanji tidak ada lagi yang intimidasi. Laporkan kalau ada yang intimidasi. Iya. Siap. Siapapun. Siap. Nggak ada urusan dengan saya. Oke. Jelas itu? Jelas. Ya? Kita sedikit dari saya, Pak Wakil, Pak Dewan. Saya Ketua FKHN Kabupaten Bima. Karena di data kami itu diverifikasi saja, tapi tidak divalidasi. Verifikasi data kita itu yang non ASN hanya di kabupaten, tapi tidak di pusat. Ini merupakan kejahatan. Itu satu. Yang kedua, kaitan dengan persoalan yang di SK-kan tadi belum dibongkar, dijual belikan SK. Itu yang harus dibongkar. Kita tidak main-main di FKHN Kabupaten, kita juga akan melaporkan ke pusat. Makanya di setiap OP juga itu dipecat, dan salah satunya yang ada di Dikes itu Balesa itu harus dipecat. Kita tidak
boleh kompromi. Kita harus serius dalam menanggapi dan menyikapi kaitan dengan kesejahteraan nakes yang ada di Kabupaten Bima. Itu satu hal. Yang ketiga, buatkan kaitan dengan persoalan perda itu kaitan dengan gaji yang non honorer. Sana loginya begini ya. Turunannya di undang-undang itu, setiap yang bekerja wajib diupah. Kita di tenaga kesehatan harus ditahu, Pak Dewan. Kita harus tahu bersama. Kita bongkar ini. Di puskesmas, berbagai puskesmas, CS itu digaji 7 sampai 800, Pak Dewan. Semuanya media liput. Iya. Sedangkan tenaga kesehatan yang notabene bagaimana penanganan COVID itu tidak digaji. Apa alasannya? Kenapa tidak digaji? Dan itu untuk seleksi P3K jangan masuk di data daerah juga, harus divalidasi di pusat. Iya. Oke, nanti kami akan rapat internal dulu dan kami evaluasi total semuanya, Iya. ya. Termasuk kaitan dengan anggaran-anggaran seperti yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi, ya. Nah, Itu ya. mohon Pak Wakil Bupati agar bagaimana menandatangani daripada surat kesepakatan ini, karena surat apa yang kami buat draft kesepakatan ini telah kami buat sesuai dengan tuntutan kami. Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu bagaimana seluruh pekerja itu harus mendapatkan upah. Sedangkan hari ini kami sukarela, suka-duka tidak mendapatkan upah. Sedangkan cleaning service mendapatkan upah 750.000. Ini adalah kesenjangan. Ini adalah bagaimana kami daripada nakes dikatakan bahwa pahlawan bangsa. Itu bullshit. Itu bullshit semata, kemunafikan daripada pihak sistem, kemunafikan. Karena kami dianggap sebagai pahlawan, hari ini hak kami disembelih. Hak kami disembelih oleh sistem. Sebab kenapa? Kami disembelih dalam mekanisme yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kami tidak bisa melakukan verifikasi dan validasi sampai ke pusat. Sedangkan aturan pusat sampai 2013 honorer, 2023 honorer akan dihapus. Apakah kami yang dijata sampai di daerah di Herdes, apakah hanya untuk jadi sukarela seumur hidup? Ini konyol daripada regulasi yang coba dibuat oleh teman-teman dari pemerintah daerah. Itu juga di poin I dan poin J ya. Mereka itu harus di SK-kan oleh daerah. Yang kedua harus ada slip gaji. Ini adalah kebijakan daerah yang dari hasil analisa kami dari tenaga kesehatan ternyata ada kepentingan besar di 2024 yang harus diketahui oleh seluruh media. Ada kepentingan besar di 2024. Media silakan liput semua. Media pusat regional silakan liput. Ini kebobrokan yang ada di Kabupaten Bima. Pak Wakil, saya harap tidak usah lagi alibi di sini. Kita rapat dan lain sebagainya. Minimal pemerintah daerah dan DPR bersikap di hadapan seluruh nakes yang ada. Karena kita di FKN tidak mau main-main, Pak. Tidak mau main-main. Oke, terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman aksi Jenderal Lapangan dengan Korlap. Saya begini, Pak Wakil. Kemarin beberapa kali teman-teman kita contohkan di Kabupaten Dompu, itu setelah di demo sudah terimport datanya, bahkan akun sudah tervalidasi. Kenapa di Bima tidak bisa? Ada apa ini? Ada apa? Pak Wakil, satu, kami sudah ketahui paling dalil yang akan nanti disampaikan oleh pihak BKD dan Dikes itu mereka pengen mengarahkan ke Herdex. Sedangkan Herdex itu hanya menyimpan data sampai di daerah saja, tidak sampai ke pusat. Kami pengennya tidak diverifikasi di daerah, kami pengennya sampai validasi sampai pusat. Itu yang diketahui. Bukan membuat akun.
Kabel mungkin masih ada atau mundurkan Halo. mobil. Ya, jadi Oke. ini kan dari pagi ini ya. Kalau hanya berdasarkan keinginan masing-masing, ini pemerintah ini kan pemerintah kolektif ya. Bupati nggak ada, Pak Sekda nggak ada, ya. Semua pejabat-pejabat lagi ada asesmen di luar daerah ya. Oleh karena itu saya tidak bisa mengambil putusan, apalagi ini kaitan dengan masalah-masalah keuangan. Kita ini kebijakannya linear ya, dari atas ya, dari bupati ya ke bawahnya. Oleh karena itu kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil masukan-masukan dari adik-adik ini, khususnya tenaga sukarela ya. Karena di dalam surat edaran juga itu memang nggak masuk tenaga sukarela, padahal butuh bekerja ya dengan sepenuh hati siang malam untuk teman-teman ini. Jadi saya juga perlu sampaikan, daerah kita ini yang membatasi untuk keluar selip gaji ini karena anggaran kita terbatas. Daerah minus, bukan daerah surplus. Oleh karena itu, ya saya harap pada teman-teman ini untuk kita tindak lanjut setelah pejabat-pejabat yang terkait nanti hadir di Kabupaten Bima. Ya. Kalau nanti kenapa di Dompu itu bisa demo setelah itu, ya kita tiru di Dompu, apa salahnya? Kan gitu ya. Kalau yang baik-baik kita tiru nggak masalah ya. Tetapi soal rumah tangga itu memang beda-beda gitu loh ya. Jadi rumah tangga Kabupaten Bima dengan Dompu dengan kota itu beda. Nah oleh karena itu ya, setiap yang memenuhi syarat ya, nanti Bapenas pusat nanti yang anu. Jadi adapun yang terdata nanti hanya di kabupaten kita teruskan ya. Saya kan udah bilang gak ada urusan. Nanti ini bisa ditambahkan oleh Pak Sekretaris Bapak ya. Saya minta nggak ada lagi intimidasi pada teman-teman ini. Ini satu Pak Wakil, saya sedikit sebelum itu kaitan pembongkaran SK yang dibayar dan lain sebagainya itu dibongkar oleh Pak Wakil. Makanya kita tidak mau ditipu juga, dialibi juga ya. Harus kita tahu secara bersama bagaimana mainnya sistem daerah hari ini untuk membongkar kaitan dengan persoalan SK yang diperjualbelikan di pemerintah daerah. Itu harus tahu kita semua. Itu untuk dijawab juga oleh Pak Wakil. Sebelum ke yang lain, untuk itu Pak Wakil dulu. Mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Bupati, mungkin saya sedikit menambahkan terkait teknis pendataan. Jadi yang menjadi masalah selama ini adalah teknis pendataan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk memang tenaga non-ASN yang sudah membuat akun, memang harus memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh aplikasi. Jadi tentunya juga dengan laporan yang dikirim oleh OPD. Jadi di dalam akunnya apabila tertulis resume, jadi berarti data sudah masuk ya, resume data sudah masuk dan sudah diimpor oleh teman-teman kita BKD dan Diklat ya. Yang menjadi Bu, itu hanya verifikasi sampai tingkat daerah, tidak tervalidasi sampai tingkat nasional, Bu. oleh teman-teman Tidak BKD. tervalidasi. Ya. Masalahnya sekarang adalah aplikasi sudah tutup, tetapi ada beberapa yang belum bikin akun dan tidak bisa menginput data. Nah, solusi yang disampaikan oleh BKN adalah masuk pada link helpdesk ya. Link itu dengar dulu, dia dengar dulu. Masuk dalam menu aduan tenaga non ASN. Ya, diisi sesuai dengan aplikasi yang diminta, maka akan keluar nomor aduan. Keluar nomor aduan berarti data itu sudah masuk, gitu ya. Tidak perlu menunggu jawaban. Pertanyaannya, apakah sama data yang diisi, yang diimpor oleh BKD dengan pengisian mandiri sama? Semuanya akan masuk kepada database BKN. Ya, terkait tadi malam ada keluar dirilis dari BKN mengenai nama-nama yang sudah keluar. Jadi itu
adalah data prafinalisasi, ya, untuk data-data yang sudah diimpor. Terkait pengisian data mandiri, nanti masih dalam tahap perangkuman, ya, Bapak dan Ibu. Jadi selanjutnya akan dirangkum dan dalam waktu dekat akan kami umumkan, ya. Setelah diumumkan paling lambat tanggal 8, kemudian ada uji publik, ya. Uji publik selama 5 hari, kemudian ada masa perbaikan, ya, selama 10 hari. Dari Bapak dan Ibu yang belum sempat mengisi kemarin mungkin bisa, ya, belum mengisi pada masa perbaikan. Sudah begini Bu, sini Itu Pak mungkin Wakil. secara teknisnya, ya. Begini, ya. Biar tidak kita berteori berretorika di sini, saya dua pesannya. Pastikan bahwa teman-teman ini terakomodir dalam sistem ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mau dengar ada intimidasi, ancaman, sanksi terhadap teman-teman yang demo hari ini. Ya, ya, itu. Pak Wakil, teman-teman eksekutif, malu kita Pak kalau kelola daerah seperti ini. Malu kita di rakyat ini. Kita digaji rakyat Pak. Serius kita ngurus daerah. Jangan main-main, gak usah berteori jauh. Saya semua punya bukti di sini. Saya turun di sini karena saya punya bukti. Itu. Saya semua punya bukti. Dari chat sampai hasil rekaman saya semua punya. Makanya saya tidak mau terlalu berdebat panjang. Saya minta ke teman-teman eksekutif semua untuk menyelesaikan masalah ini dengan serius. Ya, sepakati bahwa semua teman-teman yang datang demonstrasi ini terakomodir. Itu Pak Wakil, terima kasih. Luar biasa Pak. Ini kan berulang-ulang ya, saya hanya sekali ngomong. Kalau berulang-ulang itu berubah energi. Politik kata. Jadi kami serius. Ini beberapa rekaman dan bukti yang disampaikan. Ini Camat Palipelo dan lain sebagainya. Cukup Darwis Kecamatan Palipelo yang coba mengancam kami dari Kecamatan Palipelo, membawa nama bupati dan wakil bupati, dan setiap kepala puskesmas dituntut untuk dipecat karena melakukan pengancaman kepada seluruh tenaga kesehatan. Kita punya bukti, makanya kita harap ini ditandatangan sebagai salah satu bukti biar eksekutif dan legislatif tidak saja sebatas argumentasi.